Setelah membayar, keduanya keluar dari toko peralatan melukis, lalu menuju keluar mall. "Makan ya, saya lapar," kata Baskara. Elisa hanya mengangguk saja. "Mau makan di sini?" Baskara menanyakan. Sekarang ia sedang berhenti di restoran seafood. Elisa mengangguk lagi. Merasa ada yang janggal. Baskara menanyakan, "Kamu kenapa ngangguk terus? Kayak badut boneka mampang aja." Elisa menunjukkan sariawannya kepada Baskara. Ting! Ponsel Baskara berbunyi. "Saya kebanyakan ngomong sama ketawa, sariawannya sakit banget." Baskara membaca chat dari Elisa, lalu menatapnya. "Sakit banget?" tanya Baskara, khawatir Elisa mengangguk. "Sudah minum obat atau larutan?" Elisa menggeleng. Baskara menghela nafasnya. "Saya beliin sebentar, kamu di sini saja." Baskara lantas keluar dari mobil, mencari obat atau larutan. Ia terlihat panik sekali. "OMG, Mas Om all sweet banget sih. Boleh baper gak ya? Kalau begini mah jadi baper dibuatnya," batin Elisa. Tak lama kemudian Baskara menenteng plastik hitam, lalu masuk ke dalam mobil. "Ini, minum." Elisa meminumnya tak tersisa. "Saya gak jadi makan seafood, nanti sariawan kamu sakit lagi, kita pulang aja," katanya. Setelah Elisa selesai minum, Elisa kembali mengirim pesan kepada Baskara. "Bapak makan aja, saya temenin." Setelah membaca, Baskara menggeleng. "Masa nanti saya makan kamu tidak? Kita pulang aja." Elisa tersenyum lalu mengangguk. Jadi bagaimana bisa Elisa tidak jatuh cinta pada Baskara setelah sikapnya yang seperti ini? Tidak. Sadar Elisa jangan mudah terhasut dengan manusia nyebelin bernama Baskara ini. Elisa berlari tergesa-gesa hingga menabrak beberapa mahasiswa lain. Ia terus berlari menaiki tangga hingga ia hampir terjatuh kalau saja tidak menyeimbangkan tubuhnya. Mana kelasnya di lantai 3 lagi. Percuma juga kampus elit, namun lift saja yang bisa menggunakannya hanya dosen atau beberapa pengurus kampus. Ia berharap dosen belum datang ke kelasnya. Jika sudah, matilah dia. Sesampainya di depan kelas, ternyata kelasnya sudah tertutup. Pasti sang dosen sudah masuk ke kelasnya, pikirnya. Tapi emang bener. Mampus gue gimana nih? Gumam Elisa. Ia mondar-mandir di depan kelasnya sendiri macam orang gila. Demen seseorang. Elisa tersentak, lalu berbalik badan dan cengengesan. Bapak, apa kabar pak?" tanya Elisa so akrab. "Kabar baik. Bukannya semalam kita masih saling berkabar?" tanya Baskara. "Iya, sekarang yang di hadapannya ini adalah dosen killer psikopat yang katanya akan menjadi suaminya." Elisa meneguk ludah dengan susah payah, takut dengan orang yang di hadapannya. "Mau masuk?" tanya Baskara. Elisa mengerjapkan matanya. Ia tersadar kalau Baskara sedang berbaik hati. Elisa mengangguk cepat dengan mata berbinar. Keduanya masuk ke kelas. Elisa menuju tempat duduknya, tetapi suara sang dosen menginterupsi. "Siapa yang menyuruhmu duduk?" "Loh, gue kira Pak Baskara udah berubah anjir, jadi malu," batinnya. Semua pasang mata tertuju pada Elisa dan Baskara. Drama yang dilakukan keduanya. "Loh, tadi Bapak suruh saya masuk. Itu artinya saya mengikuti pelajaran Bapak kan?" tanya Elisa bingung. "Saya hanya menyuruhmu masuk, bukan berarti kamu mengikuti pelajaran saya," ujar Baskara membuat Elisa kesal di tempat. "Kenapa kamu terlambat?" tanya Baskara, matanya tertuju pada Elisa. "Sialan, gue dikerjain dia, dipermaluin satu kelas lagi. Gue kira udah berubah, rupanya sama aja jahanamnya," gerutu Elisa dalam hati. "Kesiangan pak." "Kenapa kesiangan?" "Karena semalam saya maraton nonton drakor pak. Terus paginya saya nunggu angkutan umum, dan itu lama banget pak, jadi saya telat." "Memangnya kamu tidak memesan ojek online? Kamu tidak punya handphone?" Elisa melotot garang. Dengan malu dia berkata, "Kuota saya habis pak." "Duh, makin malu banget gue anjir jadinya," batin Elisa. Baskara mengangguk mengerti. Gara-gara nonton drakor. Elisa mengangguk malu.
Semua murid menahan tawa, begitu juga Baskara. "Cekek gue sekarang," jerit Elisa dalam hati. Baskara segera menetralkan raut wajahnya. Ia berdeham lalu berkata, "Baik, kamu silakan keluar." Baskara berkata sambil mempersilahkan Elisa keluar dengan tangannya. Sabar ya, Elisa sudah pasrah dengan keputusan Baskara padanya. Kan emang dia yang salah, terlambat. Elisa berjalan dengan langkah gontai ke arah pintu. Saat sudah memegang kenop pintu, Baskara berujar, "Jangan lupa beli kota, Elisa." Elisa semakin malu. Ia langsung berlari keluar. Teman-teman sekelasnya langsung ngakak, termasuk Baskara hanya terkekeh. Lalu kembali melakukan aktivitas mengajarnya. Di tengah koridor kampus yang sepi, Elisa berteriak histeris dengan mata yang berkaca-kaca. "Wah, gue malu banget. Pak Baskara jahat banget sama gue. Dasar kamu pemberi harapan palsu." Ia mengusap ujung matanya, padahal dia tidak menangis. Hilang sudah reputasinya sebagai mahasiswa yang baik. Ini semua gara-gara si dosen gila itu. Rasanya ia pingin kabur aja biar gak ketemu manusia itu lagi. Menyebalkan, sangat menyebalkan. Elisa sudah pulang kampus sejak tadi, tetapi ia malah main dahulu ke rumah Manda. Karena perjanjian akan nobar drakor. "Manda ada kotanya kok, nggak kayak Elisa." "Jangan bilang-bilang." Dipastikan sudah mendapat izin dari sang mama. Kalau tidak, bisa kena amukan dia. Biasalah, strict parents. Kok bisa cakep banget sih? Emaknya dulu ngidam apa? Kenapa sih film drakor nih nggak pernah gagal, selalu keren, top Marco top lah. Baper sampai ke tulang-tulang jadinya. Gak kuat dedek babang. Emak, tolongin anakmu ini yang tersangkut di dunia halu perdrakoran. Begitulah teriak-teriakan sampai loncat-loncat di atas kasur. Akibatnya Manda terperosot jatuh ke pojok lantai. Manda sudah maklum aja sama kelakuan sahabatnya ini. Kalau sudah drakor yang tayang, gak peduli dengan sekitarnya lagi. Ayo, siapa yang kelakuannya sama dengan Elisa, si anti drakor? Der. Ih, siapa sih, ganggu aja, gerutu Elisa. Pak Baskara, dosen killer psikopat. Elisa berdecak, lalu mengangkat teleponnya. Manda kembali menonton sambil gigit guling. "Kamu di mana?" Suara di seberang sana yang pertama menginterupsi. "Di rumah temen, kenapa?" "Sudah sore, pulang." Elisa menjauhkan ponsel di telinganya. Ia menggerutu pelan lalu kembali menempelkan ponsel ke telinganya. "Bapak gak berhak ya atur-atur hidup saya. Ortu saya saja gak masalah tuh. Kenapa Bapak yang ribet? Kata siapa saya tidak berhak atur-atur kamu?" "Saya, barusan." "Ya gak salah sih jawabannya." Baskara terdiam sejenak, terdengar hela nafas di seberang sana. "Pulang, bocil keras kepala." "Bocil keras kepala? Saeta teh?" tanya Elisa dalam hati. Keseperkian detiknya barulah ia tersadar. Ternyata itu yang disebut bocil keras kepala itu adalah dirinya. Aneh banget sejak kapan Baskara menjulukinya seperti itu. Tapi memang kadang aneh kalau nama kita tapi tidak pernah disebut. Rasanya kayak siapa tuh? "Jangan panggil saya bocil kepala keras." "Ya sudah, makanya kamu pulang. Sherlock alamat teman kamu sekarang. Kalau tidak, nilai kamu di matkul saya C." Sambungan telepon diputuskan secara sepihak. Elisa hanya bisa menahan kesal, mentang-mentang dosen. Saat ini Baskara dan Elisa sedang berada di dalam mobil yang sama. Mereka sama-sama diam. Tidak ada yang memulai pembicaraan. Baskara fokus menyetir, dan Elisa sedang melihat perpohonan di kaca mobil. Hari ini keadaan kota sedang diguyur oleh hujan yang deras. "Elisa, bagaimana jika pernikahan kita segera dipercepat? 1 bulan ini. Apa kamu masih belum mengenali saya? Kedua orang tua kita saling merestui. Jadi apalagi yang mesti ditunggu? Niat baik nggak baik ditunda-tunda lama-lama." Elisa sedang berusaha memahami ucapan Baskara tadi, namun ia masih tidak yakin dengan perasaannya sendiri. Jatuh cintakah dirinya kepada Baskara? Elisa belum tahu apa perasaannya sekarang pada Baskara. Halo noveler semuanya, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Vivitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.
Bagi teman-teman yang memiliki karya yang ingin Mimin publikasikan ke khalayak publik semuanya, silakan hubungin Mimin melalui email atau komentar yang nantinya akan Mimin balas dan akan Mimin respon. Jangan kemana-mana, jangan lupa juga semuanya pada komen ya. Mimin pengen tahu bagaimana jauh perkembangan dari para penontonnya Mimin ini, pada suka atau enggak. Jadi Mimin tunggu ya komentar kalian semuanya. See you next time. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Untuk saat ini Mimin baru bisa upload 2 ya.